Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 17 Padang akan menampilkan yel-yel kami. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 17 Padang. Asam putih, ambil sampah, pungut pilah, jadi pitih. We are muda, cerdas. We are muda, kreatif. Awal pertama lomba BKP membuat hatiku deg-degan, jantung berdebar, kaki bergetar saat kami tampil di depan. Tapi malu untuk kami akui, kami memangnya terhebat. Kami rasa senang lomba BKP saat juara tak ada di hadapan mata. Sik asik lomba BKP, sik asik terampil bicara, sik asik nambah wawasan untuk jadi juara. Sik asik lomba BKP, sik asik terampil bicara, sik asik nambah wawasan untuk jadi juara, SMP 17 Padang. Semakin di depan, yang lain hus sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita masih umur panjang. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda semuanya. Oke, Anda seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anda seperti yang Boja katakan kemarin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya apakah Anda sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu bimbingan kelompok? Saya Satu semuanya. Satu ya. Tunjuk dulu. Oke, silakan Diva dulu. Bimbingan kelompok itu adalah duduk berkelompok lebih dari satu orang membentuk lingkaran untuk membahas topik yang sedang dibincangkan. Oke, makasih Diva. Selanjutnya, silakan dia. Oke. bimbingan kelompok adalah tempat duduk yang berbentuk lingkaran yang berisi dari satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Oke, makasih si Rahadi. Selanjutnya masih ada? Ya, si Bunga. Sebuah kelompok yang membahas tentang materi atau topik yang akan dibicarakan untuk memecahkan suatu masalah. Ya, bagus. Apalagi? Siska masih ada? Ya. Apa Siska? Sebuah duduk berbentuk lingkaran membicarakan sebuah materi. Oke, terima kasih. Bagus ya, Oscar. Nah, ini bisa Boja simpulkan. Yang kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh pemahaman baru ataupun informasi baru dari topik yang akan kita bahas. Ya, ulang lagi ya. Salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh pemahaman baru ataupun informasi baru dari topik yang akan kita bahas. Di sini dinamika kelompok di sini maksudnya adalah suasana yang hidup, bergerak, berkembang, ditandai dengan adanya interaksi antar anggota kelompok. Jadi diharapkan semuanya Ananda berinteraksi, ya, bukakan pendapat. Paham kira-kira? Paham. Oke, selanjutnya tujuan. Menurut Ananda apa tujuan kita melaksanakan kelompok ini? Silakan. Memecahkan masalah. Iya, memecahkan masalah. Apa Rahana? Dapat mengetahui ide-ide dan bisa menambah wawasan. Menambah wawasan ini deh. Ya. Melatih terampil bicara, menambah wawasan, dan
dan untuk mempererat persaudaraan. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, Ibu Jah simpulkan. Bagus ya Ananda. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama, melatih kita terampil berbicara. Yang kedua, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan dari topik yang akan kita bahas ini. Nah, selanjutnya adalah cara pelaksanaan. Serahkan cara pelaksanaannya. Duduknya melingkar. Angkat tangannya, iya, si Rahadi. Duduknya melingkar. Tujuannya seperti apa kira-kira Rahadi? Supaya bisa melihat ekspresi teman-teman. Iya, bagus. Apa lagi? Itu ya Ananda ya. Tujuan cara pelaksanaannya seperti kita tengok sekarang. Cara pelaksanaan kita adalah duduk melingkar. Tujuannya adalah supaya mudah menengok ekspresi teman kita, supaya mudah kita lebih akrab. Ya Ananda dengan duduk seperti ini tanpa nengok kiri belakang, kita langsung nampak ekspresi wajah Rahadi seperti apa. Oke, paham kira-kira? Paham. Oke, selanjutnya azas ataupun aturan yang ada. Apa saja yang pertama azas kesukarelaan. Azas yang pertama jika mau Sukarela, ya. Dulu sisanya dulu Adi. jika mau menjawab harus angkat tangan atau jika mau bertanya bersama. Oke, katakan makasih ya Adi. Selanjutnya Sir Jahan. Azasnya menurut Jihan yang pertama itu kesukarelaan. Apa maksudnya? Yang kedua kesukarelaan tuh menyampaikan pendapat dengan yang apa? Menyampaikan pendapat dengan benar gitu tuh Bu. Yang kedua keterbukaan. Oke, kesukarelaan dulu ya si Jihan. Ya, maksudnya kesukarelaan apa ini Pak? Jadi kesukarelaan adalah menyampaikan pendapat tanpa paksaan orang lain dengan ikhlas. Oke, itu ya si Bunga. Sebuah pendapat dari pemikiran sendiri dan usaha Sendiri. Ada yang lain? Ya, jadi simpulkan sukarela di sini adalah Ananda dalam mengungkapkan pendapat nanti diharapkan Ananda dengan senang hati, dengan ikhlas, ya, tanpa disuruh dipaksa. Jadi Bu, saya Bu, ya. Oke, paham kira-kira. Yang kedua adalah keterbukaan. Apa kira keterbukaan maksud di sini Ananda? Ya, si Rahadi menyampaikan unek-unek yang ada dalam hati, tidak menyimpan, menyampaikan unek-unek lalu tidak menyimpan lagi. lebih aktif. Ya bagus. Si Oscar dulu Lebih mengikuti suara hati. lebih mengikuti suara hati. Siapa lagi dulu? Lebih bebas mengeluarkan pendapat. Lebih bebas mengungkapkan pendapat. Oke, di sini dapat simpulkan kesukarelaan ada. Keterbukaan adalah kalau ada ide-ide ya pendapat Anda silakan disampaikan, tidak perlu malu-malu. Ya Bu, ya Ananda. Oke, selanjutnya adalah kegiatan. Apa maksudnya kegiatan? Aktivitas. Pergi. Ya, jangan disampaikannya ya. Kegiatan sini adalah setelah kita melakukan pembahasan topik tentang topik apa nanti yang akan kita bahas, ada kegiatan yang Anda lakukan nantinya, ya. Ada actionnya. Biasanya adalah kenormatifan. Apa kira-kira normatifan? Aturan berbicara untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Aturan bicara ya, apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, kira-kira normatifan di sini maksudnya adalah Ananda dalam mengungkapkan pendapat, dalam mengungkapkan ide-ide, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang menyenangkan, tidak bahasa-bahasa yang memojokkan. Oke, selanjutnya adalah kerahasiaan. Apa kira kerahasiaan? Iya, si Diva itu dulu. Kerahasiaan ini adalah apabila teman kita melakukan pembicaraan tentang pengalaman pribadinya, mungkin kita cukup bersepuluh orang yang mengetahui, tidak ada orang lain yang mengetahui. Oke, jaga rahasianya. Oke, Jihan. Maksudnya kerahasiaan adalah Kerahasiaan itu adalah sama yang dikatakan oleh Bang Diva, hanya orang yang berkelompok yang mengetahuinya. Kalau misalkan orang lain ingin mengetahuinya, boleh diberitahu, tapi tidak boleh terlalu dalam mengetahui apa yang kita bicarakan dalam kelompok tersebut. iya, bagus. Lagi si Rati tadi Sama seperti Bang Diva. Oke, sama. Jadi di sini ada kerahasiaan adalah kalau seandainya dalam kegiatan kita ini ada membahas
masalah seseorang atau membicarakan tentang diri kita, yang tahu adalah kita di kelompok ini saja, tidak sampai keluar dari kelompok ini. Paham kira-kira? Paham. Oke, selanjutnya adalah kita perkenalan. Siapa sekarang akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Ya, Rahana pertama kali. Silakan Rahana diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Nabila Saputri. Saya berasal dari SMP Negeri 17 Padang. Saya kelas 88. Hobi saya menyanyi. Dan hobi saya juga memasak, tapi saya tidak bisa memasak. Oke. Ada lagi yang bertanya pada si Rehana? Panggilan Rehana? Nama panggilan Rehana? Ya, Rehana. Rehana. Ada yang lain yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Makanan kesukaannya apa? Tom yum. Ya. Ada lagi? Sekali lagi. Selain hobi nyanyi, hobi apa? Memasak, tapi tidak pandai memasak. Hobi namanya kira-kira masak, tapi tidak pandai memasak. Ya, Bu. Ya, hobi itu kan dilakukan berulang-ulang ya. Anda Udah berulang-ulang, Bu, tapi gagal. gagal terus, jadi masih kurang ulang. Ini karena suara kata-katanya tadi dia hobi menyanyi, mana kalau kita dengarkan si Rehana menyanyi? Iya, Bu. Silakan Rehana. Menangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Sekian. Silakan duduk. Nah, oke Rena, sekarang siapa yang akan perkenalkan diri selanjutnya? Saya Bu. Bu. Iya, iyalah. Si Jinda aja deh. Jihan ya, sorry, Jihan. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Rizfi. Saya dari SMP Negeri 17 Padang. Saya berasal dari kelas 88. Panggilan saya Jihan. Hobi saya menari. Makanan favorit saya nasi goreng. Dan minum favorit saya jus alpukat. Ada yang ingin ditanyakan? Ya? Ikut organisasi nggak? Kalau ikut organisasi, sebutkan nama organisasinya, terus jabatannya apa? Oke, terima kasih Rahadi. Saya mengikuti organisasi yaitu organisasi OSIS. Saya sebagai ketua OSISnya. Selanjutnya Ya. siapa yang ingin bertanya? Dari kitanya kepada si Jihan. Dari apa yang misalnya yang paling hafal dari si Jihan? Wah, dari yang paling hafal dari gelombang. Dari gelombang. Bisa dipraktekkan sedikit aja. Kafe musik. Oh, ada musik, Wak. Coba. Mas di mana ya? Ini di mana ya? Kira-kira yang serajak seperti apakah itu gelombang dulu? Ya. Iya, Bu. Iya, serius. Cewek aja loh, Bu. Oke, coba. Ini situ aja. Apa lo terus lah? Musiknya ada. Ya, nama musik kenapa? Kayak gitu aja. Ya terus lagi. Kayak gitu. Iya, oke. Budi aja. Oke, selanjutnya siapa yang akan perkenalkan diri? Si Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Mirawan. Nama panggilan saya Bunga. Saya berasal dari SMP Negeri 17 Padang. Saya dari kelas 71. Hobi saya berenang. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Minuman kesukaan saya air putih. Ada yang bertanya pada si Bunga? Tidak ada? Ada si Septi? Tidak ada. Oke, terima kasih Terima Bunga. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya siapa
lagi? Ya, silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sutraini, bisa dipanggil Dinda. Saya berasal dari lokal 75 dan saya berasal dari SMP Negeri 17 Padang. Makan kesukaan saya nasi goreng. Hobi saya adalah menyanyi. Dengar dong suaranya. Ada yang mau bertanya? Yang mendengar suaranya. Dengar suaranya. Dengarlah ayah ibunda, dengarlah, belailah diri kami, belailah, jangan biarkan kami hidup di rumah gersang tanpa kasihmu. Apa arti hidup mewah, namun kami tak pernah mendapatkan kasih sayang. Terima kasih banyak kepada si Dinda. Selanjutnya siapa lagi yang akan memperkenalkan diri? Baik. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Ahmad. Asal sekolah SMP Negeri 13 Padang, kelas 84. Panggilan saya Pai. Hobi saya bernyanyi dan bermain gitar. Ada yang mau bertanya? Coba praktekkan hobinya main gitar Sama. Bisa kira-kira? Dan siapa gitarnya kan? Dan Oke, silakan. Baik, silakan. Suaranya, gitarnya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang di empas batu jalanan. Hati tergetar merampas kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
Diva lagi dah. Oke, silakan Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Fandi. Panggilan saya Afan. Hobi saya main bola, dan makanan favorit saya nasi goreng, dan minuman favorit saya air putih. Iya. Ada Ada yang pertanyaan bertanya? yang pada si Ya, lagi. Afan? Kenapa suka air putih? Karena air putih sehat. Ada lagi yang bertanya? Air putih harus sehat. Apa lagi? Seperti aku ya. Oke, ada bertanya? Kita di sekolah dipanggil dengan nama apa? Afan. Afang atau bahkan Deng gitu. Iya. Abang Sumahil. Oke, terima kasih Diva. Selanjutnya, siapa yang perkenalkan diri? Saya Oke, Radi lagi ya? Oke, Radi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Agamar. Umur saya 12 tahun. Saya sekolah di SMP Negeri 17 Padang. Saya berasal dari kelas 72. Dan hobi saya pergi berenang tapi nggak bisa renang. Terus hobi saya juga menyanyi. Terus cita-cita saya ada dua sih sebenarnya. Cita-cita saya mau jadi penyanyi profesional, terus naik haji bareng keluarga. Amin. Nih haji bareng keluarga apa sih semua kita pengen ya? Iya. Jadi tujuan kan ya ceritanya yang pertama tuh ya. Oke, terima kasih Rahadi nyanyinya. Ada pertanyaan pada Rahadi? Apa Anda? Nama panggilan sehari-hari apa? Panggilan sehari-hari siapa? Terbagi dua sih. Oke, bagian pertama. Bagian pertama gambuang. Pertama gambuang, terus yang kedua manja. Ya, kira-kira panggilan yang gampang dengan manja tuh tidak masalah dipanggil dengan panggilan seperti itu. Gak masalah, soalnya itu kenyataan. Oke, selanjutnya ada yang mau tanya pada si Rahadi, ya Bunga? Mau dengar suara. Dengar suaranya. Oke, kita dengar dulu sama Rahadi seperti apa suaranya. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padamu, waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku, tolong kamu camkan itu. Terima kasih. Ya, silakan. Ada satu lagi? Antara ya. Ini silakan si Oscar. Halo, Halo. nama saya M. Oscar Syarif Jordan. Mainnya bahasa Inggris deh. Bisa. Oke. Silakan perkatakan. Saya Indonesia. Kalau dibilang hobi. Iya. Nama saya M. Oscar Syarif Jordan, biasa dipanggil Oscar atau Jordan. Hobi saya berbahasa Inggris, Belajar bahasa Inggris. dan bermain game. Oke. Ada pertanyaan? Game yang paling disukai apa sih? Suka apa? Game yang paling disukai Dota 2, PUBG. Lagi sekolah lagi ngapain? Kan katanya hobinya berbahasa Inggris. Bisa praktekin dikit nggak? Misalnya kayak perkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Bisa. Oke. Hello everyone. Hello. I will introduce myself. Hello, my name is M. Oscar Syarif Jordan. You can call me Oscar or Jordan. My favorite thing is playing game and talking with people with English. And yeah, I'm from class 88, and yeah, I'm 13 years old right now, and my favorite food is noodles. Jadi kira-kira
Ngerti? Ngerti. Any question for me, Di? Where do you come from? I come from Padang. I born in Padang in 24 February in 2004. You left in. Ini tahu ada. Where do you live in? Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia pertanyaannya, Oscar jawabannya bahasa Inggris. Oke. Nah, silakan pertanyaannya ada. Jadi buka, silakan buka. Hobi dan makan kesukaannya. Hobi dan makan? Bahasa Indonesia ini Nggak ngerti, awak nggak ngerti nggak? Hobinya Indonesia apa tadi tuh, Oscar? Hobinya berbahasa Inggris dan main game. Iya, kesukaannya. Makanannya mie digoreng. Goreng. Oke, terima kasih. Ada lagi tanya? Nah, makasih Oscar. Kok bisa nyanyi dalam bahasa Inggris? Iya, bisa nyanyi dalam bahasa Inggris, Oscar. Ya, kalau kita penasaran. Ya, saran kan suaranya ya. Nyanyi nggak bisa. Itu ngapa bisa? Enggak, bahasa Inggrisnya lebih dalam aja gitu. Nah ya. Atau bahasa Inggris. Lebih legend gitu lah. Berbicara dalam bahasa Inggris yang lebih dalam. Iya. Wah, kira contohnya apa misalnya? Soalnya menceritakan tentang sekolah kita. Ah ya. Oh, okay. Hello everyone. I wanna telling you about my school, about my story about my school. My school is very clean and so green. All of them is a lot of plants, a lot of plants, and I love it. And the teacher is really careful about me. She really good at teaching about me. And yeah, my friend, all of my friend is really good too, and he is always talking with me. I want to asking him, and he is asking me too. Oke. I like that. Luar biasa. Aplaus buat si Oscar. Siapa yang bisa menerjemahkan artinya tuh? Ada yang bisa? sedikit. Oke, kalau mau Kata dia, sekolah kita ini bersih, terus hijau. terus teman-temannya seperti apa? Terus gurunya. Oke, terima kasih ya Oscar. Selanjutnya siapa lagi yang kata? Iya, lu Dinda ya. Silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rijantika. Panggilan saya Dinda. Saya berasal dari SMP Negeri 17 Padang. Saya dari kelas 88. Hobi saya olahraga, contohnya tenis meja. Terus makanan kesukaan saya nasi goreng. Oke, ada pertanyaan pada si Dinda tadi. Punya nama julukan nggak? Kalau punya, sebutin. Punya Apa tuh? boy, tomboy. Oh, tomboy. Berarti ya boleh dipanggil tomboy itu? Ya. Saya tomboy. Oke, makasih si Dinda. Ya, saya nyebut lagi ya. Iya, perkenalkan, nama Rosa Z, panggilan kerja, guru BK SMP 17 Padang, kelas 7 dan kelas 8. Sudah berkeluarga atau masih gadis? Punya anak 2 orang, laki-laki dan perempuan. Kalau umur sudah 32 tahun menjelang 33 tahun. Maret besok Sama. ya, Bu 16 Maret 1945, 16 Maret ya. 20. Ini pesanku. Minuman kesukaan sobasi air putih ya, biar lebih sehat. Makanan kesukaan sampah, ya bukan sampah. Sampah suka itu adalah sampah asam durian ya, atau istilahnya kecil orang tuh tempoyak. Oke, hobi memasak ya. Apalagi nih pertanyaan? Ibu, Ya sih, bukan pertanyaan kali. kan nama ibu Rosa Z. Ya. Aizan Razul karena ini ya, nama ayah. Ya, Ibu, apa? ibu kan hobinya masak, Bu. Ya. Kapan-kapan ngajarin ya, Bu. Oke, ini apa nih mas saya? Insya Allah akan diajarkan masak. Belajar tanya ke rumah Boja ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan lagi. Nama anak ibu siapa aja? Ya, nama ibu. Yang pertama anak kandung,
si Rais Farhan Albiuni, kemudian Syakila Al-Khawarizmi. Nama anak mereka itu ada namanya Pak semuanya. Sini. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya. Oke, tadi kita sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita akan melakukan kegiatan rangkaian nama. Ya. Sebelum kita lakukan rangkaian nama, Ibu Oja akan menjelaskan dulu bagaimana cara pelaksanaan rangkaian nama. Rangkaian nama di sini caranya adalah orang pertama menyebutkan nama dia sendiri, orang kedua menyebutkan nama orang pertama baru dirinya, orang ketiga menyebutkan nama orang pertama, kedua baru dirinya. Bisa paham? Bisa. Oke, kalau sudah paham sekarang kita akan praktekkan dari Diva ke kanan. Diva. Bang Andi, Bang Diva, Bunga. Oke. Bang Diva, Bunga, Rehana. Oke. Bang Diva, Bunga, Rehana, Jihan. Bang Diva, Bunga, Rehana, Jihan, Oscar. Bang Diva, Bunga, Kak Rehana, Kak Jihan, Bang Oscar, Adinda. Bang Diva, Bunga, Rehana, Jihan, Oscar, Dinda, Pai. Oke, Diva, Bunga, Rehana, Jihan, Oscar, Cantik, Dinda, Pai, Boja. Bang Diva, Bunga, Kak Rehana, Kak Jihan, Bang Oscar, Dinda, Bang Pai, dan Bu Rosa. Saya sendiri. Dan lu. Lupa namanya. Ulang lagi. Bang Diva, Bunga, Kak Rehana, Kak Jihan, Bang Oscar, Dinda, Bang Pai, Bu Rosa, dan Radio Agama. Bang Diva, Bunga, Rehana, Jihan, Oscar, Dinda, Pai, Roza, Rahadi, Dinda. Oke, coba Diva, Bunga, Rehana, Jihan, Oscar, Adinda, Pai, Boja, Rahadi, Adinda. Oke, coba Bunga lagi ya. Ya, dari Bunga. Bunga, Kak Rehana, Kak Jihan, Bang Oscar, Dinda, Bang Pai, Bu Roza, Rahadi, Kak Dinda, Bang Afan. Oke. Dah kenal semuanya ya, dah kenal ya. Oke, kita akan sekarang Anda sudah perkenalkan dirinya. Kita akan masuk ke kegiatan inti kita seperti yang Boja katakan di awal tadi, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan bimbingan kelompok. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada topik yang akan kita bahas. Topik di sini, maksudnya di sini adalah topik yang sedang hangat-hangatnya, topik yang sedang ter-up to date ya, yang mungkin bisa Anda baca di koran, Anda baca di HP, Anda dengar di televisi ataupun di radio. Sekarang siapa kira bisa memberikan contoh topiknya seperti apa? Iya, satu aja ibu contohnya ya. Ya, silahkan Ci Rehana, contohnya apa kira? Bahaya rokok. Oke, contohnya bahaya rokok ya. Mungkin Tiana contohnya bisa apa? Iya, contohnya apa kira-kira? HP. Oke, HP, contoh penggunaan HP. Contoh dulu ya. Nah, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada Anda memikirkan 1 menit ya, topik apa yang akan Anda kemukakan dalam bimbingan kelompok ini. Oke, udah memikirkan topik apa yang akan disampaikan? Sudah. Sudah. Kalau sudah, sekarang siapa yang akan pertama kali menyampaikan topiknya dulu? Dinda pertama kali. Silakan Dinda, topik apa yang mau Anda bahas kira-kira? Bahaya HP. Oke, bahaya HP. Selanjutnya si Rehana, Bahaya rokok. bahaya rokok. Si Bunga, Bahaya HP. bahaya penggunaan HP. Dinda, Pergaulan bebas. pergaulan bebas. Oke, si Rahadi, dengar aja. Nah, apa tentangnya? Tentang peserta Indonesia Idol, Bu, namanya Maria Jola yang melakukan Oke, tinggal laku apa tuh? Yang tidak baik. Yang tidak baik. Oke. yang belum wajar dia lakukan. Iya. Aduh, bahasa perbuatan asusila kali ya, perbuatan asusila. Oke, apa lagi? Siapa lagi si? Nah, LGBT. Oke. Si Jihan? Penggunaan HP. Penggunaan HP. Si apa lagi belum? Si Pai. Pai sama siapa belum? Apa kira-kira?
LGBT. LGBT, kalau Oscar? LGBT. Ada, jadi ini banyak sekali topiknya. Ada tentang penggunaan HP, rokok, LGBT, pergaulan bebas, asusila, ya, pacaran. Masih pacaran tuh? Enggak. Udah bebas ya, enggak? Ini 5 topik ini tidak mungkin kita bahas dalam satu waktu ya Ananda, karena waktunya terbatas. Kira dari 5 topik ini mana yang akan pertama kali kita bahas? Siapa nih? Oke, si Dinda apa kira Dinda? Bahaya. Oke, bahaya HP itu Dinda tadi itu ya. Bahaya HP yang lain? LGBT. Tentang LGBT itu. Tapi siapa? Diva tadi kenapa? Tentang LGBT. Oke. Apa lagi? Si Rana? Bahaya rokok. Bahaya rokok. Itu penting dibahas menurut Rana sekarang. Kalau saya iya Bunga? Penggunaan HP. Penyalahgunaan HP Bu, karena penyalahgunaan HP itu di mayoritas sekarang lebih meningkat gitu Bu dengan penyalahgunaan HP. Ya oke, berguna ya. Oh si Radit? Walaupun pendapat saya tadi tentang Asusila. saya lebih memilih bahaya HP. Soalnya itu apa ya? Sekarang itu banyak anak muda sekarang yang sudah banyak menyalahgunakan HP. Oke. Tapi Radit bagaimana kita dapatkan dan kita bahas? Hari ini bisa mungkin Bu? Atau lah kita cari nanti waktunya ya. Oke. Saya kalau Oscar maunya apa Oscar? Ini kebal penggunaan HP. Topik Oscar tadi tentang LGBT ya. Bagaimana dengan topik Oscar sendiri? Jadi mungkin di umur Oscar sekarang mungkin belum banyak orang yang melakukan hal LGBT. Oke, tapi Lebih orang yang lebih dewasa. oke. Bisa jadi topik Oscar ini nanti akan kita bahas setelah topik ini ya Anda ya. Sebelum kita bahas untung ruginya, kita harus tahu dulu pengertian dari HP itu sendiri. Apa itu HP kira-kira? Ayo, si Diva. Alat telekomunikasi yang dapat digenggam dan dapat dibawa kemana-mana tanpa menggunakan jaringan kabel atau jaringan telepon. Oke, alat komunikasi ya, bisa dibawa kemana-mana. Makasih si Diva. Selanjutnya, Alat elektronik yang sudah canggih. alat elektronik yang sudah canggih. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, ada yang bisa menyimpulkannya kira-kira? Alat yang bisa melakukan apapun. Alat yang bisa melakukan apapun itu kesimpulannya. Ada. Jadi di sini diluruskan ya. Jadi HP itu adalah seperti kata Diva tadi, alat elektronik berupa alat komunikasi ya, yang bisa dibawa kemanapun, yang manfaatnya bisa banyak tanpa menggunakan jaringan kabel. Paham kira-kira? Paham. Oke, nah selanjutnya karena kita bahas tentang HP, bahaya penggunaannya atau dampaknya. Sekarang apa keuntungan dengan kita menggunakan HP? Ya, Rana pertama sekali dulu. Dapat mencari informasi yang tidak diketahui. Dapat mencari informasi yang kita ketahui. Ya, kalau si Radi? Bisa menjadi barang serbaguna. Contoh seperti koran, di HP kita juga bisa melihat koran. Seperti TV, jika kita misalnya nggak sempat nonton, misalnya di HP ada ulangan cuplikan ada video. Oke, selanjutnya si Tasya Radi dan Dinda. Bisa menambah wawasan untuk belajar kita dari internet. Oke, bisa belajar tambah wawasan karena internetnya juga ya. Oke, si Bunga? Bisa untuk belajar, saya bisa cari pelajaran di Google atau internet. Oke, memudahkan kita mencari pelajaran. Yang lain? Baik? Menghemat waktu dan menghemat biaya. Menghemat waktu dan menghemat biaya. Harusnya kita beli warnet ya, cukup ya. Oke, lagi yang lain? Bisa untuk mengabadikan momen. Mengabadikan momen. Kira-kira ada pertanyaan tentang mengabadikan momen yang disampaikan oleh Diva? Bisa berikan contohnya? Mengabadikan momen itu maksudnya seperti apa? Mungkin kita pada tempat-tempat yang kayak di Paris atau di mana gitu. Untuk mengambil gambar gitu. Iya, ini Pak, saya pernah ke sini loh, ini foto saya. Bukan Saya pernah pamer. ketemu ini foto. Mengenang. Ya, posisi juga udah orang ya. Dan dimasukkan ke dalam apa?
tentang Facebook. Iya. Lebih condong Instagram. Oke, contohnya. Selanjutnya, apalagi keuntungan menggunakan HP? Bisa berdagang. Berdagang apa saja di mana? Tahu nggak situ apa saja yang bisa menggunakan untuk berdagang Oscar? Shopee, Suka apa yang bisa gunakan? Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, JD.id. Apa? JD.id. JD.id bagi dari kita. Ada satu workshop Bu, yang bisa kredit. Sama DP kredit. Nama aplikasinya Aku Laku. Oh, ya lagi apa lagi Oscar? Lewat sosial media juga bisa. Sosial media juga bisa ya. Oke, apa lagi Rita? Manfaatnya menggunakan HP? Mengetahui informasi nanti yang di luar negeri ini kamu. Yang mengetahui informasi luar negeri. Apa lagi kira? Mencari jodoh bisa nggak kira-kira menggunakan Bisa. sosmed? Sosmed ya. Apa lagi kira-kira keuntungan menggunakan HP? Misalnya seperti saya kan hobi saya kan menyanyi. Iya. Jadi saya bisa lebih mudah mencari informasi tentang Lirik nyanyi atau lomba-lomba nyanyi, seputar bernyanyi. seputar menyanyi. Oke, dari informasi seputarnya. Ya, Nana apa lagi ketuanya? Bisa cari pekerjaan bukan sama kayak Hadi tadi sama Papa sama Dina yang bisa nyanyi. Bisa cari pekerjaan dengan cara menyalurkan suara. Oh, iya. Bisa Ya, pergi audisi kemana-mana, online. studio online supaya bisa dicari orang gitu. Itu biar kita terkenal. Iya, Biar terkenal. kita terkenal ya. Nah ya, apa lagi kira-kira ada yang keuntungan? Dapat membeli makanan secara praktis. Baik apa? Praktis semua ya. Ada Gojek, ada GoFood, ada Gokar, ada Gosen ya. Apalagi kira-kira banyak ya. Aplikasi di Gojek ada ya. Aplikasi yang kata Padang. Apalagi kira-kira keuntungan Anda? Kalau orang tua ada terpikir gitu. Tahu. Kena. Udah ketemu, udah sering ketemu sebenarnya. Kalau seandainya kita di sekolah kemudian ada tinggal barang kita di rumah, Kayak video call. ya video bisa. call. Apalagi kira-kira Anda keuntungannya memudahkan kita komunikasi Memudahkan dengan komunikasi. orang tua Yang jarak jarak jauh. Apalagi kira-kira keuntungannya Anda? Menghemat biaya. Menghemat biaya. Apalagi? Apalagi Anda? Uang masuk, uang ya. Oke, banyak sekali keuntungannya yang kita peroleh Anda dengan menggunakan HP ya. Satu benda kecil itu banyak aplikasi yang kita bisa manfaatkan dan segudang apa ya manfaat yang bisa kita peroleh dari pendapat teman yang banyak ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kira-kira apa bahaya dari apa keuntungan dengan kita menggunakan HP? 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi yang pertama, Bisa kesimpulan semuanya. bisa melakukannya dalam satu genggaman. Contohnya apa saja? Kesimpulan pendapat teman tadi. Apa saja? 1, Satu, bisa berbelanja lewat online. 2, Berusaha lewat online, berniaga online. Bisa mengecek hotel dengan online. tiket pesawat juga ya. Tiket pesawat. Oke, lagi. Bisa menghibur diri lewat video-video lucu. Oh iya. Ya, betul ya lagi ya. Oke, apa lagi? Bisa belajar lewat dari internet. Apa lagi Anda? Itu hanya itu. Ada lagi yang lain? Keuntungannya? Ya, Anda? Sebagai alat komunikasi, Iya, bagus. Yang kedua. kenapa bisa menambah wawasan, Iya, yang ketiga. bisa mencari informasi yang tidak diketahui, misalnya lewat TV nggak ada, dan bisa lihat HP. Iya, canggih lah. Yang apa lagi? Kira-kira? Menghemat biaya, Menghemat biaya. Oke, bagi uang masuk, uang masuk. Nah, masuk. bisa mencari pekerjaan. Nah, ya. Oke. Cukup segitu? Terima kasih. Saya Dina, jelasnya. Tadi bisa contohkan? Satu cuman Apa tuh yang cuma hemat. menghemat waktu dan ya betul ya Ana. Belajar lagi Makanan. Kalau bisa cari kerja, jalan ketemu dan gitu. ketemu. Oke, jadi memang betul ya semuanya menghemat waktu. Nah, itu sudah selesai pembahasan tentang manfaatnya. Kira-kira
di samping manfaat tentu nggak ada kerugian, karena di sini tadi kan penyalahgunaan HP. Kira-kira apa saja yang Anda tengok ya kerugian dari penggunaan HP itu sendiri? Iya sih, di Rehana beberapa sekali. Bentar ya Dinda ya. Bahaya HP itu Bu, yang kayak cahaya biru dari gadget langsung ke mata, bisa merusak mata. Iya, bisa merusak mata dengan menggunakan cahaya biru. Tadi si Dinda dulu ya, Dinda. Oke, Dinda apa tadi Dinda? Bahayanya apa lagi Dinda? Uang habis karena beli paket. Iya, uang habis karena beli paket. Nah, bisa terjadinya radiasi pada badan kita. radiasinya seperti apa? Kira-kira apa yang Misal terjadi pada kita badan kita? menyimpan HP di saku, Kan jadi terjadi panas. misalnya HP kita lagi panas, terus kita simpannya di saku, terus akan terjadinya radiasi. Terus apa rasanya kira-kira? Kok misalkan pegal-pegal, Pegal-pegal. itu apa lagi? Saja? Melanjut ke kata-katanya. Iya, apa radio? Kayak contohnya kayak misalkan kita lagi main gadget Bu, kita lagi tidur, kita letak di bagian dada, kayak pernapasan sama paru-paru tuh jadi terganggu. Tuh misalnya kalau dengar musik pakai headset kan langsung Ke telinga, masuk ya? ke telinga Bu, Ke otak. bisa langsung ke otak, syaraf-syaraf tuh langsung kena. Oke, itu bahaya bagi badan kita ya. Si apa yang Dinda? Dari HP bagi para remaja membuat kita melalaikan sebuah waktu. Jadi Apa lupa contohnya? untuk belajar. Lupa untuk lagi. Azan ya untuk beribadah. Yang beribadah ya. Beribadah. Bagi si Bunga, Anak remaja sekarang kan suka main sosmed, nah terus bisa kayak ditipu. ya udah kena tipu ya, penipuan. Apalagi apa bahayanya kira-kira lagi yang lain? Melalaikan perintah orang tua. Mereka perintah orang tua. Bebasnya para remaja membuka situs-situs yang belum pantas untuk dibuka. Oke, setuju supaya. Kira pantasnya umur berangkat berapa sih? Mungkin sekitar 18 tahun ke atas. Atau 17 tahun. Oke, ada plus-plusnya ya. Oke, lagi ada lagi? Ada lagi apa lagi bahayanya? Penggunaan HP itu sendiri? Apa lagi? Ya, si Radi? Tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu. Apalagi kira-kira Ananda? Iya, Dinda pertama sekali. Mata rusak. Oke, mata dirusak. Kenapa kira bisa merusak matanya? Karena ada cahaya pantulan biru dari HP ke mata. Oke, pantulan biru dari HP ke mata. Apalagi ya Rehana dulu ya si Bisa merusak organ tubuh. tubuhnya Contohnya? yang apa yang bisa rusak tuh? Contohnya kayak misalnya headset telinga mendengar musik terlalu lama, syaraf yang ada di telinga langsung menyerang ke otak. Terus bisa juga HP yang diletak di saku baju sekolah, misalnya dia terlalu lama memainkannya, terus dia kan panas, Iya. sinyal HP itu lebih kuat Bu, maka menyalur ke syaraf, langsung menyebar ke dan merusak Merusak badan. syaraf-syaraf yang tertentu. Oke, berarti radiasi dari HP itu Radiasi. sendiri ya. Oke, apa lagi kira-kira? Ya, Radi? Banyak anak zaman sekarang anak zaman sekarang yang menonton tontonan atau sebuah video yang belum berhak untuk dia nonton. Kira-kira berhaknya kapan tuh? Pas umur dia 17 tahun atau 16 tahun mungkin. Tontonan yang kurang bermanfaat kali ya. Oke, dan apa lagi kira-kira? Ya, Fah? dapat menimbulkan kecanduan. Kecanduan. Bisa kira-kira menjelaskan kira-kira seperti apa maksudnya? Mungkin kita lagi sibuk dengan HP sehingga lingkungan sosial jadi terlupakan. Situ? Seperti perintah dari orang tua sering diabaikan, pelajaran lebih sering ditinggalkan hanya untuk dia memainkan gadget yang ada di tangan. Oke, siap ya. Oke, selanjutnya bentar dulu ya. Lagi. Kamu Bunga? Penipuan lewat sosial media, Penipuan lewat sosial media. Oke, kemudian apa lagi? Ya, silakan. kecemburuan antar Sosial media. Kecemburuan antar sosial media, kecemburuan dengan antar teman ya. Teman juga ya. Kira-kira bisa kenapa bisa jadi kecemburuan antar teman dengan menggunakan HP ini? Ayo, Radi? Itu seperti misalnya kayak Dinda yang punya HP, sedangkan Adi nggak punya HP. Dan di situ terjadinya kecemburuan sosial yang mengakibatkan contoh
Adi nanti akan nyalik KPK Indah, mau jadi malam Lagi kira-kira? Ya, apa lagi? Ya, Membuang waktu dengan sia-sia. membuang waktu dengan sia-sia. Bisa dijelaskan kira-kira Diva, membuang waktu dengan sia-sia seperti apa sih Diva? Mungkin waktunya belajar kita lebih sibuk dengan gadget aja. Punya ada PR dari sekolah, ya mungkin PR-nya dibikin pagi-pagi mungkin Bu. Lebih mementingkan gadget mungkin daripada PR yang dibikin. Oke, ada yang lain kira kayaknya? yang kayak masalah sama kecemburuan sama keluarga Bu. Yang lebih penting apa pekerjaan yang ada yang dilalui lewat HP daripada keluarganya sendiri. Jadi apa ya, hubungan sosial antara keluarga itu jadi Pecah, ya, gara-gara. yang jauh jadi dekat, yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi Jadi jauh. Ya oke. Si Dinda dulu ya, Adi. Uang habis karena uang habis untuk membeli paket supaya bisa internet. Oke, uangnya habis. Oke. Jadi gara-gara apa? Lebih kecenderungan lanjut Ayo, lanjut dulu. Lanjut, Adi. Dia mikir dulu. Dia mikir dulu. lanjut ah. Dia mikir dulu. Lebih kecenderungan lebih memilih HP daripada keluarga. Karena mungkin bagi para remaja HP itu adalah bagian dari hidupnya, karena tanpa HP mereka hampa gitu. Ketergantungan, ya ketergantungan ya. Silakan Adi. Apa lagi? Mudahnya pencuri mencari data-data kita. Iya, Cybercrime. hackers ya, Cyber. hackers ya. Ya, cybercrime. Curi data dari kita. Apa lagi kira-kira? Ya seperti kecanduan, jadi kayaknya dia tadi tanpa HP ya hampa gitu. Waktu razia HP itu ada yang nangis HP-nya. Oh, jadi di sekolah kita Jadi ada bukan HP 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 aja. itu sebagai teman hidupnya loh Bu. Kalau nggak ada HP, nggak ada temannya. Kayaknya apa lagi kira-kira? Ada hidup dong. Tak terasa hampa. Oke, Radi. Terjadinya seperti bahasa zaman sekarang terjadinya di PMK. Iya, Lupa HP, lupa kawan. Lupa HP, lupa kawan. Peluka. Apa lagi kira-kira? Penipuan. Penipuan. Ada lagi kira-kira? Seperti Ya. Apa? kecanduan lewat lewat narkoba internet, Siapa tuh ada sekarang? elektronik seperti iDozer yang dapat dari suara, dari sebuah suara yang sampai sekarang belum tahu gimana suara yang kayak gimana, Iya. yang bisa bikin kita nge-fly. Fly. Terus itu dibeli atau bisa di-download cuma-cuma gitu? Bisa dibeli dan bisa juga dikirim lewat cuma-cuma. Cuma-cuma. Apa nama aplikasi itu? iDozer. iDozer. Itu bisa kecanggihan kita dengarnya. Iya, Bisa bisa ketagihan. bisa Dan telepon. efeknya tuh bisa kuota. Gitu. Kalau sering-sering kita pakai, itu kayak orang berapa? Jalan. Iya. Apa tuh namanya? iDozer. iDozer. Dia hati-hati juga ya, yang iDozer itu ya. Nah, apa kira-kira Anda bahayanya? Anda yang membuat sakit leher. Ada Bu. Nah, gimana kira-kira? Ya, gimana cerita? Itu ini pengalaman saya sendiri. Bu. Iya, gimana pengalamannya? Jadi waktu itu sebenarnya saya nggak tahu juga apakah gara-gara dari HP-nya atau dari badan saya sendiri. Waktu itu kan saya lagi tidur. Istilah bahasa Minang mah golek-golek. Iya. Nah, terus saya tidur golek-golek di kasur. Terus saya sambil main HP. Terus sekitar 1 jam. Habis kesini? Waktunya makan Bu. Main game kan? Dan waktunya makan terus kan berdiri. Lehernya jadi sakit. Lehernya ada geser-geser juga. Nah, jadi di sini ada penyakit baru setelah ditemukan ya dengan menggunakan HP lama seperti ini. Ada besar penyakit ini tulang leher ini ya. Ya, tulang leher ini ya. Iya, meregang kemudian apa ya sakit ya kan. Dengan lamanya minum HP ya. Oke, apalagi kira-kira penyakit yang lain, kerugian lain Anda? Tidur malam bagaimana? Oh ya, tidur malam. Tidur apa kira-kira? Hah?
Mungkin karena seorang remaja atau usia dini yang lainnya memainkan HP atau dia lagi chattingan dengan temannya hingga lupa waktu, di mana dia tidur, di mana dia makan, sehingga waktu tidurnya terlupakan gitu, sehingga sampai larut malam atau sampai pagi gitu, hingga memainkan chatting. Ya apa? Ya. Makasih ya Jingga. Jihan, sorry. Ada apa lagi? Ini juga menurut pengalaman saya. Waktu itu baru lagi marak-maraknya kayak beli HP baru, tetangga-tetangga tadi. Terus itu Adi juga beli kan. Waktu itu malam sekitar jam 7. Terus beli sampai jam 8:30. Terus gara-gara beli HP, tidurnya terganggu dari biasa sebelum ada HP, tidurnya sekitar jam 9:30. Pas baru beli HP itu tidurnya jam 12. Karena tidurnya jam 12 karena kecanduan asik main HP baru ya. Nah, oke, ada lagi Askar? Pernah dulu pas baru-baru punya komputer, ya, sekarang coba-coba live streaming dari jam 9 sampai jam 12. Ya, asik sendiri. Ya. Waktu jadinya. Terus hasilnya bagaimana? sampai sekarang nggak ada, udah jarang lagi live streaming. Sekarang sudah tergantikan oleh HP. Sudah tergantikan. Oke. Terus apa lagi kira-kira Anda bahaya penggunaan HP ini? Yang paling besar bahaya penggunaan HP. bisa terjadinya radiasi. Radiasi apa lagi kira Anda? Ujung dari semuanya. Berdosa kita. Berdosa kita. Ya. Meninggalkan sholat. Iya betul kali Bu. Apalagi kenapa kita bisa berdosa? Apa alasannya? Tidak mementingkan kata-kata orang tua. Oke, bagi. Melalaikan sholat. Oke, bagi. Membantah orang tua. Oke, mentah bagi. Membuka situs atau hal-hal yang tidak. Oke, sudah kurang baik. Ini ada bisik-bisik ini. Apa yang ada bisik-bisik tidak ada? Tidak ada. Ya, Radit. Ini juga menurut pengalaman saya. Pengalaman banyak nih sebenarnya. Seperti apa? Sebelum saya beli HP, biasanya kan waktu itu di sekolah saya pakai pas SD, kalau nggak salah pas kelas 3 atau kelas 4 itu pakai agenda sholat. Jadi kalau sholat catat di buku terus kasih ke guru agama kan. Terus semenjak baru beli HP, sholatnya udah tinggal. Nggak penting pakai sholat sebelum HP lagi ya. Oke, berarti itu lalai ya, jadinya lalai, kemudian lalat sholatnya karena sedang asik tadi. Oke, sudah ada lagi kira-kira bahaya dari penggunaan HP itu? Apa kira-kira sekarang? Anak kecil sekarang lebih suka lihat YouTube. Seperti ada sekarang anak kecil lebih suka konten sarkasm. Apa tuh? Konten sarkas, konten yang hina-hina. Konten hina nggak lebih ke anak kecil. Kayak menghina satu orang itu, memojokkan satu orang, bikin jadi konten. Anak-anak lebih suka nonton itu sekarang. Anak yang ada aplikasinya tuh? Ya, enggak, itu di YouTube. Sama YouTube itu. sama juga kayak reality Bu, mengajarkan yang nggak baik ya jadinya Bu. Dia kan buat video Bu, memposting video. Kan squishy itu sebenarnya kan nggak boleh dibuang Bu, tapi dia di postingnya tuh ngajar yang baik, nggak baik untuk anak-anak kecil yang nengoknya. Masa disuruhnya membuang squishy ke dalam kloset Bu? Itu squishy itu kayak mainan yang ya betul-betul itu ya. Betul-betul itu Bu. Masa diajarkan untuk membuang squishy ke dalam kloset Bu? Itu berarti dapat negatif dari nengok YouTube. Saya mau bertanya sama Kak Rehana. Iya, silahkan tanya. Saya kan juga suka nonton YouTube nih. Saya juga suka nonton videonya Ria Ricis. Terus saya juga suka squishy sama slime. Terus saya juga kan saya subscribe Ria Ricis kan. Terus setiap video-video Ria Ricis itu kan lagi suka bikin video tentang squishy kan. Terus Ria Ricis itu sebelum dia matang-matang squishy-nya kan dia udah bilang bahwa
bukan untuk ditiru katanya. Tapi kan kebanyakan anak kecilnya nggak ngerti maksud yang dibilang sama orang dewasa. Mungkin dia pengen coba-coba, dia ikutin juga caranya dia Ricis. Mungkin menurut karya Ricis mungkin begini, lebih baik squishy atau permainan yang hits itu lebih dibawa, atau kita lebih memilih permainan tradisional, mungkin melestarikan budaya. Oke, ya. Icu. Kalau dia saya itu lebih memilih permainan tradisional, kenapa harus dibawa ke konser? Kenapa ini ke sambil atau berapa lain? Ya, jadi Ibu Kak Sajaya Nanda, video yang tadi itu makanya kalau untuk anak yang di bawah umur balita ya, nah makanya untuk nonton video itu harus didampingi oleh orang tua biar timbul pemahamannya kalau ini nggak bagus, kalau ini nggak bagus. Kalau usia kita kan kita bisa mencerna ya. Iya Bu. Yes. Kira-kira selanjutnya ada lagi kira-kira kerugiannya kita menggunakan HP ini? Bisa tak ada ngomong kasar. Belajar ngomong kasar. Karena ada dalam status sosial gitu, kan ada orang yang nggak ada status dengan kata-kata yang kasar gitu. Jadi dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Jihan coba ulang lagi. Ada orang kan di status atau di sosmed kan ada berbagai macam orang ngirim status gitu. Jadi tuh kelihatan kan di mana mereka masing-masing. Jadi mungkin ada kata-kata yang enggak yang kata gimana gitu Bu. Nah disebutnya dalam kehidupan sehari-hari atau dengan teman-temannya masing-masing gitu. Ya, seperti yang Bang Oscar bilang tadi, apa ya? Apa tadi Bang? Bisa belajar bahasa-bahasa yang Sedangkan di YouTube itu ada salah satu YouTubers bernama Reza Octavian. Di situ dia selalu ngomong kasar, sebut nama binatang, terus Angka. ya, terus nyebut nama pokoknya yang tidak patut. Oke, berarti kita nanti akan bagiannya itu adalah bagaimana supaya kita tidak terpengaruh akan bahaya penggunaan HP ya. Nanti akan terjawab seperti itu. Nah sekarang siapa yang bisa, masih ada kira-kira bahaya penggunaan HP? Nggak ada, bisa kita simpulkan? Oke, sekarang siapa yang akan menyimpulkan bahaya penggunaan HP dari sebanyak tadi tuh? Ya, silakan Diva dulu ya. Dari bahaya HP dapat kita simpulkan bahwa HP itu dapat menimbulkan banyak kerugian. Satu. Kerugiannya apa? Kerugiannya satu. Buang waktu, membantah perkataan orang tua, melupakan sholat, teman-teman, lingkungan sosial, pelajaran. Pasti belajar sedih menurutnya. Ada lagi? Ya, oke, jadi Pak banyak sekali ya. Silakan dulu si Rana, si Bunga ya. Sebenarnya HP itu manfaatnya banyak, tapi orang yang tidak bisa memanfaatkan HP dengan baik gitu. Oke, tadi kalau kita tengok kesimpulan bahaya negatifnya seperti apa saja yang disampaikan teman-teman tadi? Apa aja kesimpulannya? Yang negatif, banyak orang menggunakan hal yang negatif. Apa saja ya disimpulkan dari yang banyak Memilih apa? Ya kamu gimana tadi? Satu, waktu terbuang, merayakan sholat, membantah orang tua, buang habis, lebih pilih HP daripada sekitar. Misalnya lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman, dia lebih memilih main HP daripada bicara sama teman. istilahnya apa tadi tuh? Lupa HP, lupa kawan. Oke, Radi, apa sudah? Bunga? Udah, kasih ya Bunga. Sekarang Radi. Gara-gara HP kita selalu terlalai dari semua kegiatan kita. Terlalai makan kita. Oke, bagus sekali. Apa lagi kira-kira? Bisa menambah Itu negatif nih, menambah dos. dosa. Nah, bisa menambah dosa Terlalai juga ya. kayak Lagi kira-kira bisa menyimpulkan? Sudah? Oke, dah. Bagus ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya adalah bagaimana penanggulangan ya, penanggulangan atau bagaimana cara kita supaya tidak kecanduan HP ataupun bisa terhindar dari bahaya HP itu sendiri. Oke, silakan.
mungkin lebih bisa mencari pengganti dari benda HP. Ya, kira nanti seperti Membaca apa? buku, bermain dengan teman-teman sebaya, atau menyalurkan hobi. Oke, selanjutnya. Seperti misalnya kita udah biasa main games, kita ya simpan HP-nya, terus kita lebih memilih misalnya main tradisional, main dengan teman-teman komplek atau tetangga, terus Oke, bagus ya Radit selanjutnya. Ya, baik. Bikin jadwal permainan atau bikin jadwal keseharian Mengatur waktu. seperti ada waktunya ngumpul dengan keluarga, ada waktunya bermain HP, ada belajar. Nggak melulu dengan HP terus ya. Oke, bagus. Baik, selanjutnya. Apa yang kita lakukan supaya tidak dari HP bahaya pun anak bisa apa lagi? Ya. Kalau buat ya buat Ya. kalau ada hal apa membuat jadwal yang lebih kayak pada kayak yang menguntungkan, kayaknya les kan menambah juga pelajaran bu, les misalnya les sore sudah pulang sekolah, malamnya belajar di rumah, nanti ngumpul sama keluarga sebentar, baru tidur, kan nggak ada penuh jadwal untuk jauh dari HP. Jadi HP itu tidak menyakiti kita. Jadi apa kira-kira Anda? Kalau kita sebagai apa? Di sekolah bagaimana kira-kira Anda? Apa yang harus dilakukan di sekolah kira-kira supaya siswa ini jauh terhindar dari bahaya penggunaan HP? Ya, si Runa. Razia HP, tidak peraturannya lebih ketat gitu. Tidak mau saja terus kalau gitu kita mau pergi sekolah, tapi harus bisa dulu biar nggak ada nanti pas proses belajar nggak ada yang wajibin HP. Berarti dalam sekolah tuh nggak tetap mengatakan tentang HP ya Anda? Lagi kira-kira nih? atau kan misalnya sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah di luar sana kan ada security-nya. Security kan menjaga pintu masuk. Berarti kan anak siswa-siswa di sekolah itu kan nanti masuk, seharusnya security itu setiap siswa-siswa itu masuk harus diperiksa. Kalau seperti oke. Bikin waktu masuk sekolah lebih lama. Iya. Gimana cara mengatasi? Ya, gimana cara mengatasi kira-kira kalau seandainya banyak kan nih jumlah siswa kita tuh ada sebanyak 200 lebih ya, ada bisa diperiksa oleh security semua. Bisa penuh halaman belakang. Ya, benar. Caranya adalah pihak sekolah akan menambah waktu sekolah siswa selama 30 menit atau 15 menit untuk memeriksa HP siswa-siswa untuk setiap harinya. Oke, terima kasih Radi. Itu di idenya Radi ya. Jadi adanya disediakan waktu sekitar 30 menit untuk merahasia HP siswa ke sekolah. Lagi Bunga? Siapa? Mbak dari? Ya, silakan Bunga dulu ya. Kalau kata Bang Seth tadi kan waktunya lebih lama nanti. Nah, seperti ya tahun kemarin pas keluar main atau jam pembelajaran kayak kemarin itu sampai kan udah lama, nggak diperiksa aja. Tetap kan? Tapi punya waktu untuk belajar kita terganggu. Nah, jadi bisa di situ ya. Ya. Saya mau tanya sama Kak Jihan. Ya. Kenapa waktu belajar kita terganggu, sedangkan saya sendiri pernah merasakan dan saya lihat teman-teman saya pun tidak pernah memainkan HP pada waktu belajar berlangsung. Dia memakai HP cuma pas waktu istirahat saja. Maksud pertanyaan aja apa? Maksudnya gini, apa tadi pertanyaannya Kak? Maksudnya kan gini, Bunga bilang nggak ada salahnya kalau guru merahsia HP dalam jam pelajaran. Kalau menurut kakak mungkin apa namanya tuh pada saat jam pelajaran terganggu pelajaran mereka, itu nggak masuk materi. Kalau menurut saya pelajaran tidak akan terganggu. Soalnya saya lihat teman-teman saya memainkan HP-nya pada waktu istirahat. Nah, Ibu jalurkan seperti ini ya. Nah, jadi
Kalau menurut si Bunga, rahasia HP ketika jam pembelajaran itu terganggu karena butuh waktu yang lama. Iya, gitu ya. Iya, saya kasih jihan gitu kan, butuh waktu yang lama. Kalau kata lagi memainkan HP. Sebenarnya di sini kalau seandainya betul-betul kita pengen siswa itu tidak membawa HP ke sekolah, ya, menggunakan HP yang tidak selain sekolah, memang harus ada sedikit dikorbankan waktu supaya apa? Anda untuk kedepannya tidak terulang lagi hal yang sama. Ya, tadi kan kita sediakan untuk 30 menit untuk memeriksakan, menggeledah, kan. Nah, Oscar? Tidak disediakan saja peralatan yang di sekolah dan digunakan di waktu yang tepat. Contohnya seperti apa? Artinya seperti dari sekolah yang disediakan di gadget untuk mencari informasi yang tidak ditemukan dari buku. Kayak selain gadget kan komputer ada di pustaka. Itu salah satu contohnya. Ya. Tapi kalau jika siswa bisa menahan atau mengontrol pemakaian HP pada waktu sekolah, mungkin sekolah akan memberikan kebebasan untuk membawa HP itu. Tapi kebanyakan siswa dari zaman sekarang tidak bisa untuk mengontrol waktunya untuk memainkan HP. Itu tergantung sih. Itu tergantung siswa. Mari pada siswanya sendiri. Ya. Kalau si Indra bagaimana? Jadi kata ibu, kalau buat HP kan diluangkan waktunya kan. Diluangkan untuk meledaknya. Jadi kalau sudah pindah, lebih baiknya kan kayak misalnya ini melapor, itu kasih peringatan kepada orang tua siswa sebelum pergi sekolah, periksa dulu apa dia bawa HP apa enggak. Kalau dia bawa HP, HP-nya itu disimpan dulu lagi dia lagi di sekolah. Atau ide saya, saya akan mengumpulkan semua wali murid sampai ini, terus saya akan bilang atau mengedarkan surat bahwa setiap anaknya pergi sekolah harus diperiksa dan dulu apakah dia bawa pet. Oke. Ini orang tuanya saking sayangnya pada anaknya gitu kan. Dia kali yang memberikan kemanapun ya, dia merasa daripada nanti dia tidak sekolah gitu kan. Nah, bagaimana kira-kira seperti itu dong? Ya, mana dia? Oke, ya, Rena. Kalau kayak gitu itu kan kebanyakan dia kan saking sayangnya kan Bu. Mungkin ada yang anak satunya dikasihnya HP. Kan kalau itu tuh kan harus ada peringatan kayak dari sekolah. Pihak sekolah tuh harus bisa juga bilang ke orang tuanya supaya lebih tegas pada anak. Kadang-kadang ada juga orang tua yang iya tapi di depan kepala sekolah misalnya kan Bu, atau wali kelas kan iya katanya. Tapi masih diberi dia juga HP Bu. Bagaimana salahnya? Bu, berarti orang tua tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh wali kelas. Nah, jadi bagaimana dengan penetapan peraturan sekolah? Lebih menegaskan hukuman. Ya, jadi ini yang palingnya adalah ketegasan dari peraturan sekolah. Kalau adanya pelanggaran akan diberi sanksi. Ya, sanksinya itu betul harus tegas. Nah, kemudian sebagai orang tua, apa perannya orang tua itu? Sehingga anak-anaknya terlepas dari bahaya penggunaan HP itu sendiri. Ya, silakan. Tidak memberikan HP, tidak membiarkan dia sejak dini untuk memegang HP. Terus cepat ya. Oke, silakan. Boleh pakai HP, tapi tapi orang tua harus mengawasi anaknya pakai HP kan. HP itu gunanya bisa jadi anak tuh gunain HP untuk dari wawasan belajar. Nggak perlu beli HP kan, jadi boleh beli HP, tapi harus memperketat waktunya. Ya, bagus sekali ya. Nah, Seperti memeriksa HP-nya tiap Oke, berarti orang tuanya memeriksa, membatasi penggunaan HP, memperhatikan apa itu dulu sih anak sekarang ini nggak mudah banget kalau dibuku mau mereka lebih berpikir dan lebih berusaha. ya makin dilarang makin kepo-nya datang ya. Nah, udah kecanduan. oke, mana kira-kira Matasia seperti itu? Dari pertama emang masih kasih HP. Oke, pertama dari pertama dengan kasih HP apa lagi? Sebenarnya tergantung dari niat orang tua dia sendiri sih. Mau ngasih HP, sebenarnya
orang tua harus memikirkan apa nanti dampak dan baiknya. Ya, bisa menghindari anaknya dari bahaya penggunaan HP. Situ sedikit nih, saya silakan buka. Sebaiknya orang tua itu tidak memberikan HP kepada anaknya dari pertama, dari dia kecil sampai sekarang. Nanti ada waktunya dia punya HP. Oke, ada jangka waktunya ya, tidak terlalu dini ya. Nah, apalagi kira-kira sebagai orang tua? Kalau di rumahnya ada wifi, Memberikan berikan apa? Beri paspor. Iya, si Oscar. memberikan jangka waktu terhadap device-nya. Maksudnya? Apanya? Pasti bisa saya tuh. Ah, Jangka waktu device. penggunaan. Cuma orang komputer yang tahu Apa HP-nya gitu lah. dengan waktu terbatas. Waktu terbatas. Oke, waktunya dibatasi gitu. Oh. Gimana ya tadi? Tidak memberi password wifi kepada anaknya. Seperti misalnya jika anaknya terlupakan password wifi-nya dari handphonenya, dia akan minta passwordnya ke orang tuanya. Tapi kalau seandainya anaknya mau cari tugas, bunda mau cari tugas, ya bunda terus? wifi-nya. Terus bisa Bu, tapi nggak dilihatin ke dianya. Biasa. Apa mana sekarang? Sekarang tuh anak-anak tuh mungkin nggak pandai mungkin ya yang megang-megang HP mungkin nggak pandai mungkin nggak ada aplikasi mungkin yang mendeteksi apa password wifi ya. Jadi anak-anak udah aja Mengetahui ya, karena kan anak sekarang lebih canggih daripada orang tua ya. Iya. Bukan? Dan saya kata tadi kalau saya mau cari tugas, ya pakai HP orang tua, lihat sama orang tua tugas apa yang mau dicari, dan batasi waktu untuk mengetikkan wifi. Kayak misalnya di rumah saya jam 9:30 harus pakai. Apalagi Anda, kira sebagai orang tua yang punya wifi di rumah, mungkin ada situs-situs tertentu yang harus diblokir ya. Iya, tertentu yang harus diblokir. Oke, sebagai pemerintah bagaimana kira-kira Anda untuk mengatasi bahaya dari penggunaan HP ini? Karena aja kan, dari semua. Pemerintah membuat iklan yang berisi tentang bahaya Facebook. Oke, adanya bahaya HP dari iklan ya. Oke. Yang main kata Hadi tadi, terkadang udah ada iklan tentang bahaya HP, udah pernah dibuat, tapi tidak ada yang mau melakukan. Gimana nih? Tetap bisa melakukan. Oh Bu, karena itu tergantung hak dan niat dia sendiri. Ya. sekarang udah ada pemblokiran salah situs jadi anak-anak sekarang agak payah untuk masuk situs lainnya. Oke, jadi perlunya pemblokiran situs-situs supaya tidak semua anak bisa memanfaatkan situs yang kurang bermanfaat. Ya, Anda itu sudah banyak kali pembahasannya. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari bahaya HP bagi diri sendiri, bagi peran sebagai student dari sekolah, orang tua ataupun pemerintah. Saya menyimpulkannya ya. Oke, silakan Lena. Kalau sebagai diri sendiri, Bu, harus lebih bisa mengatur waktu. Kalau untuk sekolah, misalnya kayak kita sekolah sama wali kelas, harus merazia atau memperketat peraturan yang ada di sekolah. Kalau sebagai orang tua, tidak memberikan HP kepada anaknya sejak dini. Oke, bagus. Ya kan siapa? Kalau saya sendiri lebih mengatakan dalam hati lihat dari hati. Kalau saya sebagai orang tua harus sama anak itu kayak saya mendidiknya lebih apalah dari hati ini. Apa ya? Bagi waktu. Iya Bu. Lagi nggak bisa menyimpulkan? Nggak bisa menyimpulkan? Oke, ya silakan Rani. HP melalaikan. Itu kesimpulannya. Iya. Oke, Anda sepertinya Anda sudah wajah sudah capek ya. Setelah ya benar karena kita permainan. Ya Bu. Ya, kita permainan sini adalah permainan bercerita. Jadi semuanya berdiri. Jadi silakan sisihkan. Baik Anda semuanya, kita akan melakukan permainan. Nah, permainan seperti ini, Boja akan bercerita. Nah, bercerita. Jadi Ananda nanti kalau Ananda dengar namanya Simona, Ananda duduk. Ya. Kalau tidak ada nama Simona, Anda berdiri saja.
Bagi siapa nanti yang tidak dapat tempat duduk, berarti dia unjuk kebolehan, ya, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Tolong agak dijauhkan dikit dari kursi itu. Biar tidak merapat yang enak. Gregetan dong. Siap saja. Nah, siap. Coba hadap kanan semuanya. Hadap kanan, hadap kanan, hadap kanan. Cepat. Nah, hari Kamis 4 orang agak berani mau pergi ke pasar raya. Mereka harus membeli peralatan tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya. Coba agak jauh dari sini. Ayo, mereka ada. Agak greget, Bu. Nah, kakak beradik ini janjian di sekolahnya karena mereka di sekolah adiknya, yaitu adiknya si Moni. Nah, kemudian adiknya lagi ada dua namanya si Morris. Nah, jauh-jauh lagi sama mereka. Nah, Iku udah muncul kok. si Morris. Nah, jadi kemudian mereka berbahas dan berkumpul tampaknya. Kalau ini nanti tadi. Halo, Simona, gimana kak? Terima kasih, baik. Dah. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sedihlah kau temani diriku. Oke, nah aplaus buat si Faye dan si sekali ya buat bakat mereka. Oke Nanda, tadi kita selesai membahas topik kita tentang bahaya penggunaan HP, bagaimana cara kita mengatasinya. Sekarang bagaimana komitmen Ananda? Setelah kita bahas topik tadi, bagaimana komitmen Ananda? Saya akannya seperti apa? Ya, si Rehana dulu, sekarang Rehana. Saya akan lebih meluangkan waktu untuk belajar dan menyisihkan waktu bermain HP itu. Oke, terima kasih Rana. Selanjutnya, Saya akan memanage waktu untuk belajar, makan, tidur, habis itu bermain. oke, ada mengatur waktunya. Silakan Radi. Sebagaimana yang sudah kita debatkan tadi, insya Allah Radi akan menerapkan dalam kehidupan sehari. Apa yang harus diterapkan? Misalnya tidak mengontrol main HP-nya. Ya, berarti Radi akan mengontrol selanjutnya. Ya, Bunga tadi ya? Lebihkan perlu daripada HP seperti sholat, Bukan yang lebih penting. Silakan baik. Saya ingin membuat jadwal keseharian tanpa memikirkan tanpa melakukan. Oke, membuat jadwal kesehariannya ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Saya akannya. Saya akan
memperbanyak waktu saya untuk misalnya beribadah, belajar, membaca buku daripada memperbanyak bermain HP. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, apa lagi? Ya, silakan lihat. Kalau menurut Jihan, Saya akan lebih mengontrol waktu saya untuk meluangkan waktu saya dengan orang tua, dengan famili saya, dan juga saya akan meluangkan waktu saya untuk belajar di teman-teman dibandingkan dengan HP. Mungkin ada waktu-waktu luang, waktu yang kecil atau waktu yang sempit, mungkin saya akan menggunakan HP, tapi dengan pembatasan waktu yang cukup. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, ya Oscar. Saya akan lebih melakukan hal yang produktif dan lebih berguna di kehidupan saya. Dalam menggunakan HP bagaimana? HP saya gunakan sedikit loh dari waktu saya. Yang positif ya. Si terakhir, Indah. Saya akan memakai HP bila ada perlu saja. Ada penggunaan HP. Saya akan kesulitan yang dipentingkan itu misal sholat, apa yang disuruh orang tua akan Itu komitmen Ananda. Jadi berharap semuanya komitmen yang Anda katakan itu betul-betul bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke Ananda, seperti yang kita akan akhiri. Bagaimana pesan dan kesan Ananda selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Pesannya kepada teman-temannya, ya. Kemudian kesannya selama mengikuti kegiatan ini. Kita satu dulu ya. Oke, silakan Rehana dulu. Agar lebih aktif berbicara dan untuk mengeluarkan ide-ide yang terpendam. Oke, lebih aktif lagi. Si Rahadi? Kesannya, Bu, Ya. kesannya mengasyikan dan bisa saling membagi ide kita. Terus kita jadi merasa dia lebih terampil berbicaranya, lebih tertatar. Terus juga lebih bertambah wawasannya. Oke, bagus sekali. Tunggu dulu. Si Linda lagi tadi ya? Ya, Linda apa? Linda? Jadi sebelum saya masuk bimbing kelompok, saya merasa malu untuk berbicara. Jadi setelah saya belajar bimbing kelompok, saya lebih bisa berbicara di depan orang lain. Oke, bagus. Positif ya. Nah ya, kalau si Bunga bagaimana kesannya? Setelah mengikuti bimbingan kelompok, saya lebih bisa aktif berbicara dan sebaiknya apa yang disampaikan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Iya, bagus sekali. Nah, selanjutnya? Iya, si Dipa. Saat melakukan bimbingan kelompok ini, saya lebih percaya diri untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam hidup saya. Iya, bagus sekali positif. Apalagi? Si Oscar? Gimana? Saya merasa lebih percaya diri dan lebih merasa ingin melakukan hal-hal yang lebih positif. Iya. Tidak tergantung pada HP saja. Oke, mengenai topik kita bahas ya. Yang lain bagaimana kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan ini? Yang masih ada lagi si Pai dengan si Dina. Ya, Pai. Apa kesannya? Pesannya saya lebih berani berbicara dan lebih terbuka. Oke, terakhir dan lebih terbuka. Ya, si Radi apa Radi? Pesannya buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang sudah kita debatkan tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bagus sekali. Nah, Anda itu pesan dan kesannya, dan tadi kita ada beberapa topik yang Anda kemukakan, dan itu topik itu baru satu kita bahas tentang bahaya penggunaan HP. Nah, bagaimana dengan topik-topik yang lain? Kapan akan kita lakukan kira-kira? Dan tadi Rana kan pilih bahayanya rokok. Iya. Yang kita bicarakan tadi bahaya HP. Iya. Kalau misalnya bahaya rokok ini besok di hari yang akan datang kita bicarakan dulu. Iya, bagus sekali. Jadi nanti kita atur waktunya ada ya, kapan akan kita lakukan lagi kegiatan ini. Oke. Ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita kembali berdoa ya, supaya apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Berdoa. Doa selesai. Kita mau pulang, nyanyi Senara aja kita ya. Iya, jadi kita sudah ada yang mari pulang ya, ya berdingkar, bersalaman, ya di Pak ini ada gitarnya. Yuk semuanya berdiri. Satu, dua, berdiri. Baik, ya ibu dulunya.
Langsir